Vietnam curiga dengan super kilatnya naturalisasi Malaysia. Wow, kata itulah kita sematkan untuk situasi terkini daripada timnas Vietnam yang mungkin sedang ketar-ketir ya dengan cepatnya proses naturalisasi pemain Malaysia yang dinilai super kilat. Dan dengan hadirnya pemain-pemain naturalisasi tersebut secara otomatis semakin menambah kekuatan Harimau Malaya. Wow, ya kan? Wih. Jadi ini rame banget di sosial media mengenai kilat kali, ya kan? Proses naturalisasi Malaysia banyak sekali pro dan kontra. Orang yang pro bilang, wah salut, ya kan? Cepat prosesnya, mantap. Ini baru kerja yang bagus, ya kan, cepat, lugas, dan terarah, gitulah ya kan. Salutlah dengan orang-orang yang bergerak di dalam proses naturalisasi ini. Orang yang kontra, termasuk orang-orang Vietnam yang mungkin bakal jadi calon lawannya, menganggap, wih, apa cerita nih? Kok bisa cepat kali naturalisasi ini? Apa benda nih, weh? Gitulah ya kan. Ini dari mana ini? Dari mana nih? Jadi orang Vietnam ini bertanya-tanya lah tentang asal-usul pemain-pemain tersebut. Karena belum ada ketransparansan, belum ada namanya transparan informasi tentang garis keturunan pemain ini. Beda ya, kalau Indonesia jelas, ya kan. Ini pemainnya, ini bapak mamanya, ini kakek neneknya, gitulah kan. Nah, mungkin orang Vietnam ini masih belum mendapatkan kabar ter-up to date dari garis keturunan pemain-pemain tersebut. Nah, ini menarik kita bahas, guys. Jadi kita tahu FAM ya, Federasi Sepak Bolanya Malaysia ya, kayak misalnya PSSI kita itu yang mana dikomandoi oleh TMJ ya, di bawah komando TMJ selaku Prince Johor. Jadi beliau ini kan merekrut banyak pemain naturalisasi. Dan itu sah-sah saja, nggak ada yang salah. Bahkan Indonesia juga udah duluan kan, banyak kan pemain naturalisasi. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah mereka merekrut pemain naturalisasi itu kebanyakan dari Spanyol dan dari Amerika Latin, yaitu Argentina. Yang notabene itu tidak ada semacam garis keturunannya ke sana. Nah, biar aku jelaskan nih. Nah, ini aku lansir juga dari media Vietnam Lao Dong UN dan Super Bowl Indonesia. Jadi, kalau Indonesia kan jelas kata dia, Indonesia pernah dijajah sama Jepang dan Belanda. Jadi, kalaupun punya garis keturunan, nanti mungkin sama orang Jepang atau sama orang Belanda. Ah, gitulah kata dia kan. Makanya banyak pemain kita itu diisi oleh pemain Belanda, ya karena kebetulan kita sempat dijajah Belanda, jadi banyak pernikahan dengan Belanda. Nah, inilah yang membuat salah satu indikator kenapa orang ya tetap yakin Indonesia pemainnya jelas keturunannya, dan juga dapat dibuktikan dengan data-data, surat-surat, dan dokumen-dokumen nyata gitulah. Jadi fix. Nah, giliran Malaysia ini banyak menuai kontroversi karena Malaysia kan dijajah sama Inggris, tapi tak ada satupun pemain mereka itu yang dinaturalisasi dari keluarga negaraan Inggris pindah ke Malaysia. Tapi justru sebaliknya dari Spanyol dan Amerika Latin, yaitu Argentina. Sebenarnya bisa aja kan gitu. Kenapa bisa aja? Ya, siapa tahu ada warga Malaysia mereka yang memang nikah sama orang ini, orang Spanyol dan orang Argentina. Kenapa enggak kan gitu sebenarnya. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir lagi, apa iya sebanyak itu kemarin itu menikah dengan orang Argentina dengan Spanyol? Nah, itulah yang mungkin membuat Vietnam merasa ada hal yang tak wajar dalam proses naturalisasi Malaysia. Dan itu sah-sah saja, yang namanya juga positive thinking, negative thinking, curiga-curiga kan. Dan yang membuat semakin asik ya perdebatan antara Malaysia dengan Vietnam tentang naturalisasi ini kan, mikir aja gini, Malaysia buat kayak gini nggak mungkin mereka berani kalau mereka itu nggak benar gitu ya kan. Malaysia naturalisasi pemain berarti kan udah ada resmi izin ke FIFA. Nah, seperti itu. Mereka juga tahu konsekuensi dan ancaman yang terjadi jika mereka melakukan pelanggaran atau merekrut pemain ilegal. Aku yakin pasti TMJ nggak sebodoh itulah buat hal-hal yang macam kayak gitu, ya kan? Tapi apa yang dialamatkan Vietnam juga kadang nggak bisa kita tolak. Benar juga gitu kadang. Lah, you orang Malaysia
dijajah Inggris tapi punya pemain keturunan dari Spanyol dan Argentina, dan banyak pula itu dari Argentina, ya kan? Praktis kalau kuhitung ada berapa ya? 4 kalau nggak salah dari Argentina. Contoh kayak Rodrigo Holgado, baru Imanol Machuca, Facundo, itu 3. Baru ada satu lagi Joao Figueiredo. Nah, baru kayak John Irazabal, ini dia pemain dari Spanyol. Ya, tapi kan dia merumput di klub Malaysia. Jadi mungkin naturalisasi dia karena udah lama main di klub Malaysia. Baru ada lagi 2 pemain yang udah sebelumnya naturalisasi, yaitu Hector Hevel. Nah, Hector Hevel ini Belanda lagi. Baru terakhir Gabriel Palmero, ini dari Spanyol. Nah, terbukti di sini ada 2 dari Spanyol, 3 dari Argentina, 1 dari Brazil. Nah, inilah yang membuat, dan 1 dari Belanda tadi kan. Nah, ini yang membuat Vietnam itu merasa ada yang janggal dengan proses naturalisasinya Malaysia ini, guys. Seperti itu. Karena mereka itu tidak menyebutkan keturunan para pemain tersebut secara transparan. Nah, tahulah kalau udah kayak gini banyak mengundang kecurigaan. Memang seharusnya Malaysia mengumumkan aja gitu ya kan. Garis keturunan mereka itu dari siapa, kakek, nenek atau gimana gitu kan. Aku juga nggak tahu apakah sebenarnya mungkin Malaysia ini udah ngumumkan tapi Vietnamnya nggak dengar ya kan, atau gimana, nggak tahu lah kita ini. Tapi semoga aja kalian yang mungkin yang nonton ada orang Malaysia bisa komen di kolom komentar, Pak C, kan Mak C, sebenarnya gimana nih? Mungkin kalian bisa explain atau jelaskan keturunan daripada pemain-pemain Malaysia tersebut, guys. Khususnya yang baru-baru. Kalau misalnya Hector Hevel, Gabriel Palmero, oke lah, mereka udah resmi kan. Semua udah resmi gitu. Maksudnya yang teranyar, yang terbaru. Kayak Rodrigo Holgado yang main di yang dimain di klub Amerika ya. Bukan, Kolombia ya kalau nggak salah. Baru Joao Figueiredo ini kalau nggak salah main di Başakşehir. Oh gila ini Başakşehir, Istanbul Başakşehir kan di klub teratas Liga 1-nya ini, guys. Turki. Baru juga kayak Imanol Machuca ini yang main di klub Vélez. Kayak Vélez ini klub besar yang main di Liga Argentina, yang main sama Boca Junior, River Plate, dan lain-lainnya. Baru kayak siapa lagi tadi ya? Ya pemain Deportivo Alaves, yaitu Macundo Garces. Mungkin kalau kalian yang punya informasi banyak ya tentang pemain-pemain tersebut, garis keturunannya, bisa komen di kolom komentar sehingga yang nonton video ini bisa dapat pencerahan yang aktual gitu ya. Nah, karena hal ini, karena tidak ada disebutkan secara transparan mengenai garis keturunan ini, inilah yang membuat menjadi kontroversi, guys, di ranah sepak bola ASEAN. Terkhusus Vietnam yang akan menjadi calon lawan daripada Malaysia di kualifikasi Piala Asia, guys. Gini aja, mungkin kalau misalnya Vietnam nggak jumpa Malaysia, Vietnam pun juga nggak keluar-keluar kali lah mungkin, ya kan. Tapi karena ini bersangkutan dengan nasib mereka ke Piala Asia yang akan datang, makanya mereka juga agak was-was, agak ketar-ketir dengan tingkah Malaysia yang merekrut banyak pemain dengan super kilat. Nah itu sah-sah saja, wajar-wajar saja gitu ya kan. Jadi ada sujon lah mungkin di kalangan Vietnam. Tapi Malaysia juga sah-sah saja dengan melakukan hal demikian selagi tidak melakukan yang namanya pelanggaran kan gitu. Nah ini kan hal yang semacam kayak gini kan cukup berbeda lah, kontras sekali lah dengan timnas Indonesia yang jelas semua asal-usulnya transparan kali lah pokoknya. Makanya salut juga ini dengan Pak Erick Thohir. Nah aku juga salut juga dengan Vietnam yang mereka tetap mengandalkan pemain-pemain lokal mereka, yang tetap mengandalkan pemain yang bermain di liga mereka, yang tetap mengandalkan pemain yang apa adanya, mempertahankan idealis mereka. Tapi kalau misalnya kalian, ya aku tetap salut ya dengan yang seperti itu, dan mereka bisa bersaing loh, ya kan? Walaupun di round 3 jadi babak belur gitu kan, tapi setidaknya mereka tetap mempertahankan idealis mereka. Tapi kalau kalian tetap mempertahankan idealis mereka, tapi jangan pernah mengganggu ketidakidealisan orang lain gitu loh. Kan banyak sekali orang dia pengen kayak gini, tapi kalau orang mau buat yang lain ya biarlah, jangan kita komentari gitu. Nah jadi ya udah, kalau memang komentari orang-orang naturalisasi ya kalian naturalisasi juga lah. Karena aku mengingat kali ini orang Vietnam ini ngejek Indonesia tentang naturalisasi kita kan. Mungkin sekarang udah legowo lah mereka. Nah sekarang mungkin Malaysia nyusul ke Indonesia, jadi mereka
counter lagi lah, mereka serang lagi. Ini kayak mana nih Malaysia naturalisasinya gitu ya kan. Ya wajar lah, namanya dalam dunia persaingan sepak bola semua bisa panas ya kan, tergantung situasi dan kondisi. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang 7 ya, kemarin udah 2, sekarang nambah 5, 7 pemain naturalisasi Vietnam yang super kilat yang mengandung ya kan kontroversi bagi Vietnam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.